Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan Ya. ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, perutnya. itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Nah, ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh, Ya. itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Iya, Nadi ini ya. seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Sini. Waduh. Ya. Ini di Ya. kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana Ya. caranya nih? Ini Ya, ya. depan itu ya. Bisa tunggu ini sampai dijahit Ya. saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 Ya. jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek Ya. nih sampai di bawah ini. Ya. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok ini. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu betul. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan panjang Atau ya kan? koper senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Nih. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar Forensik. forensik soalnya, ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini, ya. Iya. Di leher. Ini juga Kurang dijahit. naik, gambarnya kurang naik. Ya. 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 Ini kan. Ya, itu ya. Oh, itu dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di Ya. bawah teteknya nih. Iya. Ini. Ya, itu yang jantung ya, itu ya kayaknya. Ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat di sini. Aduh, di bawah leher ya, Di sini. Oh, Shoulder, di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. Itu otopsi, kalau itu otopsi. Gitu ya. Otopsi, ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Polri kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakan yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya
diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul kan begitu. Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan toh. Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul kan begitulah hasil visum et repertum biasanya kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa lakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu, baru tembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. Itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan, kita harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ bacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Ya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu tuh Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya kan, tahap lah itu kan gitu. Iya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri kan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu Katanya mau diundang oleh LPSK ya, saya dengar Pak. Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes. Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua sudah diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Yeah. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apa lagi jari-jari dirusak kan gitu? Ya. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik tadi Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan juga mereka korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik, kan begitu. Ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah. Padahal istri Potifar yang menggoda, tapi di Yusuf harus penjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Suatu intro terjadinya kematian. Ini adalah prosesnya ini, atau terjadi baku tembak ini adalah awalnya inilah. Awalnya ini nih yang mengutarakan siapa? Karena selama ini tidak pernah kita mendapatkan informasi kata Baradae bahwa terjadi begini itu belum ada. Itu belum ada. Ya, ini adalah kata daripada ibu memberikan laporan kepada Kapolres, dan itu habis itu diutarakan bahwa ada 2 laporan masuk. Satu adalah percobaan pembunuhan dan kedua adalah pelecehan. Itu kita sanksikan. Karena kalau memang benar-benar itu terjadi suatu tembak-menembak, CCTV atau decoder CCTV yang diambil itu akan membuktikan. Di situ akan terdengar suara tembakan-tembakan itu jamnya jam berapa.
Apakah benar jam 5? Apakah mungkin jam setengah 5? Atau jam berapa? Ini yang kita tidak ketahui, saudara. Itu adalah kunci di decoder. Apakah benar si bapaknya Ferdi Sambo ini tidak ada di tempat di waktu kejadian? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan daripada kita sebagai rakyat jelata. Dan yang ketiga, apakah apa untuk mengangkut atau setelah dievakuasi korban ini diangkut menggunakan apa? Karena keterangan daripada satpam itu tidak ada ambulan. Dan itu sudah banyak polisi. Mengapa waktu ditanya oleh satpam ini, dia berkata polisi tidak terjadi apa-apa. Itu kalau memang benar ada korban, di dalam ada korban loh. Dan si satpam ini adalah orang-orangnya daripada ketua RT Bapak Maijen Seno Soekarto. Dia seorang jenderal juga. Pasti dia insting daripada kepolisian masih jalan walaupun dia berumur 84 tahun. Makanya dia kesal. Mengapa saya tidak dianggap? Padahal saya ini juga jenderal loh. Itu adalah kemarahan daripada kekesalan daripada seorang Bapak Seno. Dan ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Itu bukan kejanggalan saja, Pak. Itu yang perlu diungkap. Ini yang dijawab oleh polisi secara jujur. Kita yang harapkan adalah suatu kejujuran. Supaya apa? Makanya dari kemarin saya bilang, seandainya pihak kepolisian mengungkapkan kejujuran, terus terjadinya pahit, ya pahit, entah itu menyangkut siapa yang akan menjadi penyebab kematian ini, entah itu menyangkut seorang jenderal atau bukan, itu pahit. Tapi polisi adalah supaya apa? Polisi ini supaya bersih daripada kasus ini, karena kasus ini bukan hanya dari baru pertama, banyak kasus. Waktu itu mantan ketua KPK, ya kan, yang terjadi waktu zamannya Pak SBY, dan dia dihukum sampai sekian tahun. Ya itu pun juga akhirnya apa? Mau diungkap nggak jadi, diungkap nggak jadi. Itu adalah suatu keganjilan, suatu skenario yang diciptakan. Dan kita ingin supaya polisi itu belajar jujur, saudara. Apalagi kalau sekarang ini sedang menimpa saudara-saudara atau yang di dalam sana